Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita sekalian, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya pertolongan, kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita senantiasa Dia bimbing dan tuntun kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan malam edisi hari Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 berdasarkan Almanak Gereja Kalimantan dan Panglis. Maka renungan malam kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Di bawah judul berikut pengintai-pengintai di Yeriko. Di sini saya hanya membaca 2 ayat bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu berpartisipasi membaca Alkitabnya di rumah masing-masing. Saya di sini hanya membaca 2 ayat saja bagi kita sekalian, yaitu pada ayat yang ke-23 dan pada ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahwa seluruh penduduk negeri itu gemetar dan menghadapi kita. Firman pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu, tema renungan malam kita pada malam hari ini yaitu hanya karena anugerah Allah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab ini berasal dari nama salah satu tokoh pemimpin bangsa Israel yang bernama Yosua. Ya, dia pada saat itu mengganti kepemimpinan Musa karena pada saat itu Musa sudah meninggal dunia. Yosua arti nama dari Yosua sendiri yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema utama dalam kitab Yosua ini adalah bahwa tanah Kanaan merupakan anugerah Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan dan hukumnya adalah syarat agar tanah itu tetap terjaga sebagai milik mereka. Hanya dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel dapat merebut tanah itu kembali kepada mereka. Mereka dapat terus memeliharanya hanya dengan mematuhi hukum-hukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dalam cerita yang kita renungkan pada malam hari ini itu bercerita tentang Yosua yang mengirim kedua pengintainya di Yeriko pada saat itu, di mana kedua pengintai itu bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Rahab. Yang pada saat itu Rahab ini adalah seorang perempuan sundal. Nah, perempuan ini juga yang menolong kedua pengintai ini supaya selamat dari ancaman dan juga dari pencarian musuh-musuh orang-orang Mesir pada saat itu. Ya, dia pada saat itu menyuruh mereka pergi ke pegunungan, bersembunyi di sana ya selama 3 hari lamanya. Rahab dicap sebagai seorang pelacur, dipandang hina, dianggap sampah masyarakat pada saat itu. Justru mampu melihat Allah yang sedang bekerja bagi bangsa Israel. Allah bekerja dan berkarya di hati Rahab pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah tidak pandang bulu, baik dia pakai orang yang baik ataupun orang yang bagaimanapun latar belakangnya. Dia tidak memandang itu semua. Bagaimana Rahab dapat menyatakan imannya, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, Rahab dapat menyatakan imannya karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang dapat menyerahkan negeri dan juga tanah Kanaan kepada bangsa Israel pada saat itu. Itu adalah menyatakan imannya. Dan juga yang kedua, ia juga menyatakan imannya karena ia tahu
Tuhan memimpin Israel menaklukkan Mesir, menyeberangi sungai Teberau, dan mengalahkan raja-raja Amori pada saat itu. Dan juga ia juga menyatakan imannya karena ia percaya bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah di langit, di atas, di bumi, dan di bawah. Itu adalah keyakinan iman Rahab pada saat itu. Ya, Rahab juga meminta kepada dua pengintai supaya mereka juga dapat berjanji bahwa mereka dapat menolong dan melindungi keluarga saudara-saudaranya supaya tidak terkena musibah atau dalam bahaya. Pada saat itu ia meminta kepada dua pengintai itu supaya ia dan juga seluruh keluarganya dapat dijaga dan dilindungi. Hingga pada saat itu kedua pengintai yang disuruh oleh Yosua ini untuk mengintai Yeriko ini berhasil lolos dari para pengincar-pengincar, berhasil lolos daripada musuh-musuhnya pada saat itu. Nah, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi hanya karena anugerah Allah saja. Kedua pengintai ini karena atas bantuan dan juga atas pertolongan seorang perempuan yang bernama Rahab, akhirnya mereka dapat membawa kabar sukacita kepada Yosua pada saat itu. Hanya karena anugerah Allah dapat menyelamatkan kedua pengintai itu, sehingga mereka dapat membawa kabar baik, kabar sukacita kepada Yosua, bahwa dikatakan negeri tanah Kanaan dan juga seluruh penduduk negeri itu takut dan gemetar kepada mereka. Mereka percaya bahwa Allah sajalah yang dapat menyelamatkan mereka. Allah sendiri yang dapat menolong mereka. Karena anugerah Allah mereka dapat diselamatkan. Karena anugerah Allah mereka dapat ditolong. Dan juga Bapak Ibu sekalian, karena anugerah Allah mereka dapat memenang atas musuh. Dan juga karena anugerah Allah mereka terbebas dari musuh dan juga dari ancaman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah diselamatkan dan juga kita sudah ditolong dari segala mara bahaya, kita sudah ditolong dari segala ancaman, marilah berbalik kepada Tuhan, karena kita sudah mendapat anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang telah memimpin menolong kita, sehingga Dia dapat mampu beserta dengan kita menjalani hidup ini. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Hanya karena anugerah Allah kami dapat diselamatkan, kami dapat ditolongkan dari segala mara bahaya. Kami punya yakin dan percaya hanya karena anugerah Allah sajalah kami juga dapat hidup benar dan layak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan hanya karena anugerah-Mu kami juga dapat ditolong supaya kami tidak lagi melakukan pelanggaran dan kesalahan, supaya kami yang berdosa ini Tuhan boleh Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami berbalik lagi kepada Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hati kami yang keras menjadi Tuhan lembutkan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu menghargai satu dengan yang lain, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang lembut. Tuhan berkati jemaat Tuhan dimanapun saja berada dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam setiap permasalahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami, melengkapi sukacita kami, melengkapi kebahagiaan kami, melengkapi sebuah pengharapan kami, bahwa kami yakin dan percaya hidup bersama Tuhan adalah satu hal terindah dalam hidup kami, yang mungkin kami sangat rindu untuk tetap terus dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan berkati tidur malam kami pada malam hari ini. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan yang mengganggu kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menjaga, melindungi, dan kiranya membangunkan kami besok pagi dan kesehatan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Disuruh doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.